Selamat pagi. Hari ini ada yang berbeda sama pekerjaan, ditemenin sama turis, sama papa adik. Sekalian kita keliling-keliling Palembang yuk. Tanggung kopi. Udah? Terima kasih ya. Assalamualaikum. Amin. Coba didoain juga. Oh iya, amin, amin ya rabbal alamin. Dia di depan aja kali ya. Si adek di depan belakang. Soalnya turun di belakang turun. Ya. Dek belakang dek. Hah? Oh iya ya. Oh iya. Dek, kantongnya taruh mana? Kuning baru itu nah. Kuning baru. Awas. Tadi paling belakang mas. Itu sempit ya Bu. Udah lama nunggunya. Wanderin aja begini. Ngapa itu Bu? Disuruh ganti sama lu sebutannya apa sih jadi kalau kayak gini? Nggak tahu gue. Fashion driver kali ya. Fashion driver gue. Jadi tuh orangnya tuh. FD ya. Ya kali kan. Betul Pak. Bos gue apa ininya brudul. Enggak kece. Nah, Suruh balik lagi coba ke dalam. Oh Tuhan. Laula. Ya. Oke, selamat pagi. Kita pagi ini lebay jalan-jalan. Jalan-jalan mengantar Ananda dalam rangka vaksin. Pertama ngomong itu yang bahasanya terlalu Gak apa-apa lah. Sesuai zaman zamannya. Sesuai zamannya. Halo guys gitu. Halo guys. Nah. Welcome back to my channel. You know atuh? Mohon Bapak, mohon Bapak. I know. Don't forget to subscribe. Nah, ini sekarang ibu bicara ya. Jangan lupa subscribe. Hah? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, and comment. You know atuh? You know atuh ya. Bapak itu. You know. Kumaha urang we atuh. Bisa. Bapak. Ya sambil ini namanya sambil kerja sambil menyenangkan hati orang tua. Membahagiakan orang tua, memuliakan orang tua supaya diberkahi oleh Allah. Amin. Dengan kesehatan gitu ya. Ini mamanya sambil kerja sambil jalan, kalau nggak gini nggak tahu keliling ke Palembang kita. Dengan demikian kita bisa keliling Palembang. Makanya mau tuh jadi kayak Mama Dede tuh nggak sih Mas? Sans lah gitu. Sesuai umur sama mama disuruh. Kok mama ya jadi wong Jawa. Natural. Biar anak muda. Biar anak muda, Bang. Oh iya, biar ya guys, anak muda nanti. Ya guys, kayak kayak si Soiman. Ya guys. Ya guys, dengerin ya guys. Soiman kok. Redup-redup, mudah-mudahan besok pulang nggak redup gini ya. Halo. Oh, Neng, kesini dong. Nggak apa-apa. Kesini dong, lihat sini dong. Maksudnya agak kesini gitu loh kan, ketutup ini. Kalau kata apa handycam. Oh. Di handycam. Zaman dulu handycam namanya. Dulu handycam. Iya, waktu Lona Baye. Yang lagi teranjang, di syuting mama ya. Jadi udah biasa ya dari kecil. Udah biasa. Sambil megel apa? Begawati kan? Peragawatian ya. Udah lagi ada Zaman dulu. Pak Dokter, silakan edukasi tentang kesehatan apa yang mau disampaikan. Mangan masker. Kerja mangan masker, Iya. Coba agak majuan dikit Mas. Lampunya mana lampunya? Waduh. Lighting. Nah, ayo ganti adek, kan mama udah apa masker wes gitu, sehat, happy wes. Ada edukasi tersendiri Pak tentang COVID-19. Bagaimana pendapatnya tentang virus yang terbaru ini Pak? Oh,
Omicron. Ya, Omicron gimana? Iya, jadi sebenarnya kan waduh ini Nanti kasih subtitle ya. Ini dokter loh. kayak podcast gitu Ini ya. adik bungsu. Emang ada adik yang lain? Masih ngantuk tuh nggak sih? Kesel banget. Ini Bapak Dokter Ichas. Jadi, Dokter Pras. Nah, Oke, Dokter Pras. Kamu tidak mau dipanggil panggilan kecil. Jadi Dokter Pras, silakan edukasi tentang virus yang lagi in sekarang, Omicron. Bukan virus yang lagi in sih. Oh, Ini varian yang lagi in. varian yang lagi in, kan? Karena sebut. Nah, jadi sebenarnya kalau ini sorry. sorry. Ini mau ngajarin. Gak apa-apa biar lucu. Gak apa-apa. Nah, Lu ngapain sih bisa ke tangan lu kayak gitu? ini aku mau gini, terus kena lupak gitu. Lu cuman mindahin tangan, kenapa kayak ngegaplok sih? Gak tahu. Ini kena Omicron. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, doa lu. Enggak, ya oke. Ini dikata mas yang ini ya. Nah, ini. Tolong dikatain. Ya tadi itu yang di. Oke. Jadi sebenarnya kalau Omicron sendiri sih varian yang sebenarnya kan memang kodratnya dari ini ya, dari virus, semua jenis virus ya pasti bakal ketika dia hinggap ke orang ya bakal terus bermutasi gitu ya. Ya jadi sebenarnya kalau Omicron ini kan sudah diprediksi sama 300 peer review. Nah, 300 peer review dari jurnal-jurnal jurnal-jurnal internasional udah direview bahwa Omicron ini sudah bakal ada terjadi di Afrika. Why? Kenapa bisa diprediksi kayak gitu? Jadi jangan kaget itu loh. Karena di Afrika itu cakupan vaksinnya sangat rendah gitu. Cakupan Only vaksinasinya 20%. Cakupan vaksinasinya sangat rendah di Afrika. Ya, Oke. only 20%. 20 itu berapa, Pak? 20. Enggak semuanya bisa nanti bahasa Indonesia. 20% Oke. kok yang divaksin. Oke. 20. Pokoknya rendah banget lah pokoknya. Dan kenapa bisa rendah ya? Karena negara-negara gede-gede itu nggak mau ngalah kan. Padahal kita lihat sendiri kayak kemarin CDC.gov Amerika udah 80% vaksinasinya, itu timpang gitu loh. Nah sedangkan, itu yang kenapa bisa ada mutasi ini gitu. Jadi karena vaksinasinya rendah, jadi si virusnya ini sans aja dia mau berkembang gitu. Kalau misalkan kemarin negara-negara gede ya nggak mau ngalah gitu ya, maksudnya mau ngasih ke Afrika, yang mungkin nggak jadi Omicron ini gitu. Jadi memang gak usah kaget intinya bakal ada Omicron ini karena sudah diprediksi, kemarin ada peer review-nya gitu. Varian apa ya, bagaimana? Jadi kalau edukasinya gimana? Intinya prokes. Wah, ya gimana lagi, cuma itu doang. Terus klise, lebih udah hafal berbahaya. semua orang-orang ya nggak sih? Lebih berbahaya apa enggak Pak Dokter itu Pak? Nah, kalau itu ini dari pertanyaan subscriber ini. pertanyaan. Ya, jadi kalau lebih berbahaya atau enggak itu sih masih dalam uji, masih dalam namanya genome sequencing. Apa itu Jadi Apa itu genome sequencing? Ibaratnya kayak ngecek strain-nya gitu-gitu lah, macam-macam lah. Aku juga itu yang lebih expert yang virolog lah gitu. Jadi intinya ngecek ini seberapa parahnya gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari parah atau enggaknya, itu sih memang kemarin sih ada laporan dari Israel ya. 2 dokter udah divaksinasi Pfizer 3 dosis 3 kali. Ada strain Omicronnya, itu gejalanya sih ringan dari 2 dokter itu yang kena. Artinya vaksin itu sangat bermanfaat gitu Pak Dokter? Ya betul, jadi intinya kan untuk mengurangi gejala. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ini mantap. You welcome. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan lebih bahaya atau enggak masih dalam uji. Tapi kalau kenapa kemarin dibilang sangat serem itu ya? Karena dari ada spike peningkatan cepat banget gitu loh. Dibanding sama Delta kemarin di Afrika itu spike itu tinggi banget gitu loh. Dicurigai lebih transmittable, lebih Apa mudah, itu transmittable? lebih mudah tertransmit apa ya? Lebih Menular. Menularnya. Bapak ini loh bahasanya jangan karena tinggi, dilihat Bapak. dari terlalu tinggi banget. karena dilihat dari spike-nya tadi itu. Nah, tapi kalau dilihat dari ini sebenarnya dari biomolekulernya, wah itu kurang tahu juga saya, kan saya bukan virolog ya. Jadi intinya tetap prokes. Apa sih? Gak jelas. Kerja mangan
Kerja mangan masker. Oke. Kerja mangan masker, kerja mangan sego bukan mangan masker. Sama happy ya. Happy, Dok? happy. Yoi. Harus happy nggak, Dok? Iya dok. Thank you. Itu dari saya. Wes. Udah kayak lu kayak itu lo kayak dari Kobusen. Nggak usah. Punya style masing-masing. Oh iya siap. Gaya banget deh. Iya. Gue tadi nggak pakai masker ya, nggak apa lah. Kan di mobil. Di keluarga sendiri. Edu Life. Education Vlog Life. Oh. Apa sih? Apa sih lah? Apa sih? Awas, Ya, awas. gitu teman-teman, jadi pokoknya harus semangat. Mas yang megang kamera tetap semangat juga ya. Ya, Pegel itu dari belakang itu kayaknya. Pinggangnya udah nggak tahan tuh. pinggangnya udah nggak tahan itu. Sudah Oke. Gitu ya. Nanti kalau ada pembahasan lagi kita bahas di next station ya. Kita mau kemana lagi? Ikutin ya. Bye. Kebanyakan orang itu menyalahkan vaksinnya. Padahal gejala yang muncul itu jauh setelah dia disuntik vaksin. Gitu. Jadi bukan kipi. Jadi bukan gitu maksudnya. Orang anggap itu dekat. Di situ Bu bener. Enggak Bu. Tetep cantik Bu. Tetep cantik ya Allah rayuan kau. Biar masuk kamera emang. Halo. Ya udah jelas suaranya. Sudah jelas ya. Oke, di loudspeaker boleh. Udah. Oke, ibunya mana? Oke, Bu, jadi kalau dia munculnya itu 2 hari setelah vaksin, itu sangat kecil kemungkinannya diakibatkan oleh vaksinnya, Ibu. Apalagi Ibu suntiknya kan sudah 2 hari. Nah, yang disebut dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu terjadi 30 menit pertama saat vaksinasi gitu. Jadi misalnya ibu disuntik jam 7 pagi, selama dari jam 7 sampai jam 7.30 atau setengah 8 ibu mengalami hal-hal aneh, itu berarti diakibatkan oleh dari si vaksinnya. Tapi kalau di luar dari itu, apalagi sudah 2 hari, itu jauh dari efek samping langsung dari si vaksinnya ibu. Jadi kalau solusi dari saya, ibu bisa langsung datang ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memeriksakan kondisinya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi bukan efek samping dari vaksinnya ibu, karena sudah 2 hari disuntiknya. Gitu. Secara teori seperti itu. Iya. Kalau demam ibu, kalau demam itu semua orang yang setelah divaksin rata-rata 80-90% itu pasti demam. Kenapa bisa demam? Karena ada proses badan ini sedang berkenalan dengan si vaksinnya. Jadi sedang muncul proses infeksi yang dibuat. Jadi bukan infeksi beneran ya, tetapi infeksi yang dibuat supaya tubuh kita itu mengenali si virus COVID. Jadi harapannya suatu saat kalau misalnya ibu kena nauzubillah zalik ya, ada virus COVID yang masuk ke dalam tubuhnya ibu, tubuh ibu sudah tahu cara perlawanannya. Jadi wajar kalau seandainya sama kayak anak-anak bayi yang lagi habis imunisasi kan pasti demam anak-anak ibu dulu. Nah, rewel kan badannya kan. Nah, sama orang dewasa juga sama ibu seperti itu. Jadi itu hal yang normal kalau untuk demamnya. Gitu ya bu ya. Gak apa-apa, nanti datang aja, ceritakan aja sama dokternya kalau ibu ke rumah sakit atau ke puskesmas, biar nanti bisa dikasih obat dari puskesmas atau dari rumah sakitnya. Iya ibu, sama-sama. Iya, waalaikumsalam. Iya, makasih ya. Yuk, waalaikum. Iya. Bu, boleh dijelasin tadi orang itu kendalanya apa? Oke, kita prokes ya pakai masker ya, soalnya aku nggak pede. Udah. Jadi tadi ceritanya lagi ada pasien yang habis disuntik vaksin di Vaskesnya Polrestabes. Vaskesnya Polrestabes kan sekarang banyak nih, nggak cuma di poliklinik aja.
Nah, banyak orang yang berpendapat bahwa habis disuntik kok saya malah demam. Itu hal yang normal dan itu hal yang wajar gitu ya, seperti yang aku jelasin tadi. Nah, kalau dia muncul efek sampingnya itu selain demam dan dia di luar dari 30 menit masa observasi vaksinasi, itu it's okay. Itu bukan efek langsung dari si vaksinnya. Jadi teman-teman bisa langsung datang ke dokter manapun yang dipercaya, ke fasilitas kesehatan manapun yang dipercaya untuk mendapatkan terapi selanjutnya. Nah, sedangkan kalau di kami untuk yang pelaksana vaksinnya, pelaksana vaksinasi hanya bisa mengakomodir tindakan 30 menit pertama setelah vaksinasi. Di luar dari jam itu nanti akan ada tim tersendiri dari Dinas Kesehatan tentang KIPI-nya, atau KIPI itu singkatan KIPI, singkatan dari kejadian ikutan pasca imunisasi gitu. Jadi nanti ada tim khusus yang menangani hal ini gitu, karena kita untuk pelaksana vaksin tidak didukung dengan fasilitas misalnya kayak penyediaan obat, penyediaan tindakan yang lain-lain untuk pasca imunisasinya. Jadi nggak ada obat yang diberikan buat kami vaksin, habis vaksin dikasih obat ini, itu nggak ada, nggak didukung dari pemerintah. Kalau ada pasti kita berikan gitu ya. Oke?